Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat hadir di perkuliahan secara online ini. Tak lupa pula, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ismail Ahmad Siregar, SPD IMPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah inovasi pendidikan berbasis keunggulan, mutu, dan kualitas. Saya Tiara Yunanda yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dini Rosmala Tanjung. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil, invensi, atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen. Sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bernabash Maylis dengan perubahan isi disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dewasa ini. B. Pengertian discovery, invention, dan innovation. Discovery, invention, dan innovation dapat diartikan dalam bahasa Indonesia penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barangnya itu sendiri sudah ada lama, kemudian baru diketahui, atau memang benar-benar baru, dalam arti sebelumnya tidak ada Amerika Columbus pada tahun 1492, maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya, orang Eropa yang pertama menjelma benua Amerika. Invensi adalah suatu penemuan, sesuatu yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia tentu saja munculnya ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada tetapi wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Inovasi ialah suatu ide barang kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi dan modernisasi. Pada waktu membicarakan inovasi sering orang mengajukan pertanyaan tentang modernisasi, karena antara keduanya tampak bersamaan, yaitu kedua-duanya merupakan perubahan sosial. Istilah modern mempunyai berbagai macam arti dan juga mengandung berbagai macam tambahan arti. Ada yang menekankan pada perubahan sosial secara menyeluruh, lurus seperti yang dikemukakan oleh Black dan Kurt. Mereka ini mengartikan modernisasi sebagai proses perubahan kehidupan masyarakat, sedangkan Rogers, oleh Runners, dan Ingalls menekankan pada perubahan pribadi, artinya perubahan individu dari gaya atau pola hidup tradisional ke gaya atau pola hidup. Ingalls mengemukakan secara detail tentang ciri-ciri manusia modern berdasarkan penelitiannya pada masyarakat yang industri yang sudah maju. Manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain, terutama orangnya ramah seperti wanita, anak-anak, dan bawahannya.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Dini Rosmana Tanjung. Kepada Dini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rosmana Tanjung dengan NIM 0308203018. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca materi yang kedua. Yang pertama ialah kebijakan terhadap inovasi pendidikan. Kebijakan pendidikan seringkali diracunkan dengan kebijakan pendidikan. Bahkan, ada yang memahami secara terbalik mengenai hal tersebut. Pendidikan dengan memperversinya sebagai kebijakan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna untuk menciptakan cita-cita dalam bidang pendidikan, seperti diamatkannya oleh pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan bidang tersebut berupa inovasi atau inovasi dalam pendidikan. PP 19 tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidikan di Indonesia. Dari uraian di atas, maka dapat contohkan beberapa bentuk perubahan di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya aspek-aspek inovasi pendidikan. Aspek tujuan pendidikan inovasi. Dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan kini dikenal sebagai tujuan instruksional khusus atau TKP. TKP tujuan pembelajaran khusus, struktur pendidikan dan pengajaran, inovasi pada aspek struktur pendidikan dan pengajaran melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruang di kelas agar menjadi lebih bergensi. Hal ini dapat dilakukan melalui rencana pendidikan. Inovasi kurikulum meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Usaha inovasi pendidikan yang dilakukan saat ini bersifat lokal dan terbatas. Perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Mutu dan kualitas pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pengertian kualitas pendidikan menurut Depdiknas dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif dan pengamatan secara kualitatif, khususnya bidang-bidang pengetahuan sosial. Sedangkan dalam dunia pendidikan, konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang mampu menawarkan kualitas tinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang mampu mencapainya. Definisi kualitas dalam konsep relatif menurut Nuckolis memiliki dua konsep yang dilihat dari sudut pandang produsen, maka kualitas adalah mengukur berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dari sudut pandang pelanggan, maka kualitas memenuhi tuntutan pelanggan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Indonesia pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dan hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide barang metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru lagi.
seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk mengerjakan masa pendidikan. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mendapatkan mempresentasikan makalah kami. Mohon maaf, kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.